Selamat pagi teman-teman. Salam jumpa lagi bersamaku. Cuma mau ingin berbagi saja terkait manfaat kopi bagi kesehatan mental, kesehatan jiwa, kesehatan otak. Jadi otak itu ada kaitannya dengan kejiwaan juga ya, tidak hanya tubuh. Aku ingin membahas kopi dari segi kesehatan jiwanya, kesehatan mental, atau yang terkait dengan otak ya. Manfaat secara fisik ke otak gitu. Sebenarnya ke bagian-bagian tubuh lain juga terkait sih, cuma aku nggak ingin membahas ke situ dulu. Jadi setelah aku meminum kopi kurang lebih selama 8 bulan, itu kesehatan mentalku, kesehatan jiwaku lumayan tertata, lumayan stabil daripada yang sebelumnya. Barangkali ini bukan saran, bukan juga masukan, tetapi berbagi pengalaman saja. Bagi seseorang yang memiliki trauma, tekanan batin, tekanan mental, depresi, ya depresi ringan ya. Nah, ada depresi berat, ada depresi ringan. Terus ada gangguan-gangguan kejiwaan dalam tanda kutip, gangguan kejiwaan ringan juga. Salah satu terapi yang aku terapkan untuk menjaga kestabilan jiwaku, kestabilan emosionalku adalah minum kopi. Kalau misalkan minum kopi kalau kurang mempan atau kurang manjur, kurang ampuh gitu, masih terasa kurang, aku tidak lanjuti dengan memandangi hijau-hijauan, memandangi sungai yang indah, yang besar. Intinya keluar rumah gitu ya. Terus kegiatan-kegiatan yang bersifat menghibur, ya tidak harus berbayar, tidak harus mewah, tidak harus sesuatu yang bersifat megah glamor di perkotaan, enggak. Bahkan kalau aku itu cenderung ke menepi ke pedesaan ya, terkadang di suasana keramaian juga aku datangi. Itu pun tujuannya juga tidak hanya ingin mendatangi keramaian, tapi ada maksud atau niat lainnya gitu, misalkan olahraga seperti di Car Free Day gitu ya. Kan itu sebenarnya aku mendatangi keramaian juga kan, cuma maksud tujuan utamaku juga bukan untuk mendatangi keramaian, tetapi lebih utama untuk olahraga. Untuk olahraga itu juga terkait langsung dengan kesehatan jiwa, kesehatan mental. Dengan berolahraga, otak menjadi terproses gitu ya, entah bagaimana prosesnya, itu ahlinya yang menerangkan. Silahkan kalian cari sendiri, silahkan kalian temukan sendiri ahli yang bisa menerangkan keterkaitan olahraga dengan kesehatan otak sehingga berujung ke kesehatan mental. Ya, dengan olahraga itu aku bisa merasa hormon-hormon kebahagiaan dalam tubuhku itu terpompa keluar, mengalir deras gitu. Itu ya, seperti itu. Jarak yang ku tempuh itu sekali Car Free Day itu bisa 7 km. Jadi aku bolak-balik muter itu 5 kali lebih ya. Itu satu kali jalan itu aku hitung lewat Google Earth, bukan Google Map ya, bukan peta bumi, tapi Google Earth, Google Bumi. Itu aku ukur jaraknya antara titik awal putar dengan titik akhir putar balik gitu ya, itu 700 meter. Nah, 700 meter berarti satu kali putaran itu 1400 meter gitu ya. Aku minum kopi dulu. Jadi 1400 meter itu sekali putar, kalau 5 kali putaran berarti kurang lebih ya 7 kilometeran. Itu satu kali jalan ya, maksud aku tidak berhenti, tidak istirahat, dan terkadang malah jalan cepat gitu sampai kaki aku lecet. Nah, itu efeknya ke tubuh sangat enak, itu membantu banget itu bagi kejiwaan itu. Jadi kopi ini harus diminum rutin untuk menjaga kestabilan emosi. Terus kemudian jangan ditambah gula. Kalau ditambah gula itu malah justru gula itu bikin emosi kurang stabil malah. Terkaitannya barangkali tidak langsung ya, cuma yang aku tahu gula itu bikin nagih, bikin ketagihan gitu. Efek ketagihannya nggak positif tapi negatif. Kalau kopi ini ketagihan tapi efek ketagihannya itu positif. Satu-satunya yang aku tahu hal yang bikin nagih, candu, yang bikin kecanduan yang positif itu adalah kopi.
menyehatkan tubuh dan menyehatkan jiwa. Cuma bagi kalian yang sedang hamil, sedang ada gangguan sakit tertentu, misalkan mah atau gangguan tidur, insomnia, itu dosisnya, takarannya, ukuran kopinya tentunya tidak seperti yang aku minum ini ya. Bisa dikurangi. Terus cara minumnya juga harus di pagi hari ini seperti aku, biar tidak mengganggu saat sore hari atau malam hari gitu ya. Nah, ini langsung terasa teman-teman, entah kaitannya bagaimana, langsung menuju ke otak, terjadi hal-hal yang dalam tubuhku itu bersifat rileks, terus kemudian otak terasa tenang, refresh, itu beneran. Apalagi saat naik motor, luar biasa efeknya. Setelah minum kopi terus kemudian naik motor, perjalanan mencari uang, mencari duit, di dalam perjalanan itu rasanya seperti melayang teman-teman, bener. Waktu sama, keadaan perut sama, jika minum kopi itu rasanya akan berbeda. Itu tempat yang ditangani sama pun itu sensasinya akan berbeda ketika sebelumnya minum kopi dalam jarak kurang lebih ya setengah sampai 1 jaman lah gitu. Jangan kan menunggu setengah jam atau 1 jam. Aku aja barusan minum kopi ini teman-teman, efeknya terlihat berbeda kan. Ini agak sedikit senyum, ini senyum alami, bukan senyum buat-buatan ya, karena memang ada kaitannya dengan kopi. Jadi aku tadi sebelum membuat video, sebelum menekan start atau memulai video itu belum minum kopi sama sekali. Aku baru minum kopi ya saat di video ini ya, di awal sampai akhir gitu ya. Ini mukbang kopi, kopinya mau habis. Relax ya, bagi siapapun, bagi orang tua, bagi anak, bagi pasangan yang bapaknya, yang suaminya, yang anaknya minum kopi murni ya, itu jangan dilarang, jangan diaru-arui, jangan dikomentari negatif, karena kopi itu berefek positif ya, mayoritas aku katakan berefek positif, terutama bagi kejiwaan juga itu ya, asalkan jangan dibarengi dengan merokok gitu. Merokoknya saja yang cukup dilarang, tapi ngopinya jangan. Ya keluar dikit lah gitu. Keluar dikit uang, keluar dikit energi untuk membuat kopi, tapi aku yakin dampaknya itu akan positif bagi keluarga seperti itu. Suami tidak lagi emosian, orang tua tidak lagi terlalu emosian gitu. Seperti itu ya. Jadi misalkan ada meme atau ada meme ya, ada gambar-gambar atau lucuan mengatakan kurang ngopi gitu, ya, memang bener gitu. Karena apa? Setelah ngopi itu biasanya seorang itu akan merasa tenang, merasa rileks gitu, merasa waras pikirannya, terus konsentrasinya kuat gitu. Sehingga jika ada seseorang yang keliru, seseorang yang salah, seseorang yang melakukan hal yang konyol gitu misalkan, itu langsung dikomentari, wah kurang ngopi itu gitu, ngopinya kurang jauh gitu ya, karena salah satunya kejiwaannya itu kurang terjaga, kurang terstabilkan oleh kopi gitu. Kalau jiwanya stabil, terus pikirannya juga terjaga, otaknya terjaga, salah satunya dengan cara minum kopi, tentu pikirannya akan waras gitu ya, tidak keliru, tidak konyol, tidak salah gitu. Mau habis teman-teman kopinya. Ya seperti ini teman-teman ampasnya. Ini aku dosisnya berkurang, bubuknya ya, maksud aku. Dulu bubuknya itu bisa sampai segini batasnya, sampai ini ya. Sekarang sudah lumayan berkurang.
sudah mau habis. Ini sudah ampasnya aja ini. Ya itu dulu teman-teman, mohon maaf ya jika videoku ini kurang terlalu berkualitas, baik dari segi suara, dari segi penampilan, baik dari segi kualitas tampilan video. Mohon maaf, aku akhiri dulu sampai di sini. Sebelum aku tutup videonya, aku minum dulu. Terdengarkan suaranya. Jangan lupa ngopi. Terima kasih. Selamat pagi.